Oke, jadi kali ini aku bakal unboxing pompa DC 160 PSI Top Tech Dynamo WP Top Aki Battery Pump Sprayer Hiu. Jadi ini nama tokonya, mana dia? Poseidon. Ini dia. Nama tokonya ini ya, Poseidon Official. Nah, jadi ini aku dapat harga promo akun baru. Nah, jadi aku beli ini sampai kemarin itu harganya 35.000, teman-teman. Jadi sebuah kejutan gitu. Harga pompa Dynamo sprayer dengan harga 35.000 itu mengejutkan. Jadi kita lihat bagaimana hasilnya. Kalau dilihat dari packingnya sih sepertinya aku nggak menjamin ya. Nggak tahu. Aku agak-agak ragu lihat packingnya ini guys. Aduh, lihat packingnya guys. Nah, tapi aman kok. Tapi kenapa kotaknya nggak ada? Nah, ini dia dari toko Poseidon di toko kuning ya, toko oranye ya. Tepat sekali teman-teman, bisa kalian lihat. Mari kita potong dulu. Area mana yang pas kita potong dulu ya. Adakah tempat bukanya? Nggak ada, gini aja lah ya. Nah, kalian lihat ini seperti ini kabelnya ya. Ini karet ya teman-teman, duduknya karet. Jadi bisa kalian lem, juga bisa kalian baut atau gimana, terserah kalian lah nanti masangnya gitu kan. Nah, jadi ini sudah aman terkena air teman-teman. Nah, ini bisa kalian baca sprayer pump AC top dari merek tadi Top Tech, benar ya, barangnya dari Top Tech. Dan ampernya ini 5 ampere, water flow 5,5 LPM, voltnya 12 volt DC dia teman-teman ya, dari mengambil dari arus baterai DC. Max pressure, ini pressure ini tekanan, maxnya ini maksimal ya, maksimal tekanan 160 PSI sesuai teman-teman ya. Tapi saya belum coba lagi gimana kekuatan dia. Ini bekasnya sudah ada airnya teman-teman. Kok ada airnya bekasnya? Atau diuji coba dulu sama mereka sebelum diantar atau gimana? Kok ada airnya? Tapi entahlah, coba nanti kita coba dulu ya. Siapa tahu memang bekas dicoba sama mereka. Oke, mari kita lanjut ke video pemasangannya. Nanti kan. Oke, ini sesuai dengan yang kita bilang tadi. Ini kita bakal rubah semprotan manual ini jadi semprotan elektrik. Nah, yang terutama yang harus dirubah adalah ininya. Nah, jadi bagian sini nih, ini kan bekas pompaan dia itu ya. Jadi potong dulu. Nah, pistonnya itu dikeluarkan. Setelah pistonnya dikeluarkan, kepala piston tadi kan ada karetnya. Karetnya dipasang lagi kemari, dibalik posisinya. Kalian lem setan ataupun lem Korea ya namanya ya. Kalian lem pakai lem Korea. Nah, setelah itu bagian sininya kalian buang. Sudah. Ini kan dia seperti ini. Nah, ini kalian buang sebelah. Jadi posisi pompa dinamo itu nanti agak bisa maju. Kalau ada ini ya dia akan agak susah gitu. Nah, jadi bekas engkolan ini juga dibuang. Nah, setelah itu kalian pasang kembali jadi seperti ini. Nah, hal yang paling utama harus kalian sediakan adalah kalau kalian tidak punya triplek, pipa paralon. Pipa paralon ini pertama bulat, jadi sudah aku luruskan. Nah, posisinya itu begini nanti duduknya ya. Nah, begini. Nah, ini kenapa saya double? Ini posisinya ini kalau nggak di double dia ngelentur. Nah, seperti ini. Karena bagian belakang sini kan dia nggak ada palangan seperti ini. Jadi ini saya tambahin ininya biar dia nggak ngelentur. Nah, jadi karena ini siang hari ya, waktunya jam-jam orang siang. Jadi saya nggak mau menghidupkan bor. Jadi ini saya lubangi aja. Saya bakar pakai api, saya lubangi pakai pakai obeng. Jadi untuk sementara kita ikat dulu pakai kabel T, karena untuk baut kita nggak punya hari ini. Jadi untuk kedepannya baru kita pasang baut ya. Nah, jadi dia duduknya begini. Setelah kalian sediakan ini,
kalian sediakan kabel T. Setelah kabel T, isolasi listrik. Ini untuk menutup kabelnya ya, supaya kabelnya itu nggak gampang berkapur kena air. Setelah itu yang terutama ini dia. Nah, ini yang kita unboxing tadi. Ini barangnya. Dan ini juga nanti bakal kita lem aja ya, karena bautnya belum ada gitu kan. Nanti kalau sudah ada baut baru kita baut. Nah, ini kalian bisa menggunakan saklar bekas. Dan untuk rangkaiannya, saya kasih tahu rangkaiannya supaya mendetil ya, supaya kalian paham. Ini terserah kalian mau kalian pasang di mana. Dan kalau kalian beli saklar, ini saklar bekas ya. Kalau kalian beli saklar yang 4 kaki seperti ini, kalian pakai 2 aja, yang bawah sini nggak usah dipakai. Nah, jadi ini kalian kasih kabel. Posisinya terserah, mau sebelah sini ataupun sebelah sini terserah. Yang penting kalian kasih kabel dulu. Isolasi. Pasang isolasinya begini ya teman-teman ya. Kalian perhatikan ya. Karena di sini aku nggak punya apa namanya itu, yang alat isolasi bakar itu loh, nggak ada. Jadi pakai isolasi yang begini aja. Sudah masuk, langsung dilipat aja teman-teman begini. Ini untuk mengurangi dia basah teman-teman. Begini. Setelah begini kan, kalau isolasi listrik ini kan dia lentur teman-teman, jadi kalian bakar pun dia enggak apa-apa gitu. Nah, begini. Setelah itu kita bakar supaya nggak gampang lepas. Oke, itu yang utama, supaya nggak gampang lepas. Nah, satu kabel sudah terpasang. Kalian lihat posisinya ini ya, kalian tandain posisinya. Di angka 0 kalian pasangkan seperti ini. Nah, yang di angka satunya, di angka 1 ini baru kalian sambungkan kabel yang merah ini tadi. Kabel merah ini kabel positif yang menghasilkan api, sedangkan kabel hijau ini posisinya di min, dia ini hanya kabel massa ya teman-teman ya. Nah, jadi posisi untuk kabel merah itu kalian pasang di sini, sebelahnya persis di sebelahnya. Jangan bersilang-silang ya teman-teman. Kalau kalian beli saklar yang 4 kaki, jangan kalian pasang bersilang. Usahakan yang kalian pakai itu hanya 2 aja. Nah, kalau yang bagian sini rusak, nanti bagian sini bisa kalian pakai gitu. Nah, putar aja seperti ini. Kalau kalian nggak punya solder, ini kan gimana ya, ya apa adanya lah video ini tadi, seperti yang ada di rumah gitu. Nah, kita usahakan kita isolasi juga, kalau bisa diisolasi juga gitu. Bentar ya. Nah, seperti ini, arahkan ke atas, putar kemari. Oke, dia sudah tertutup. Yang penting dia sudah kejepit dan nggak akan lepas. Langsung belit. Setelah dibelit, tarik. Lalu bakar supaya dia bisa menempel kuat. Oke, rangkainya seperti ini teman-teman. Nah, setelah sudah terangkai seperti ini, perhatikan baik-baik ya. Ini yang di angka 1 ini kabel merah yang mengarah ke dinamo. Kabel yang sini yang diangkat di bagian huruf 0 ini tadi, ini kabel yang nanti kita arahkan ke baterai. Oke, baterai di bagian plusnya ya teman-teman. Nah, jadi posisi seperti ini. Saya kasih ilmu untuk kabelnya duluan ya teman-teman, supaya kalian tidak bingung. Nah, jadi kabel yang 1 ini arahkan ke yang plus ini. Nah, ini plus kan, putar kemari supaya dia terikat kuat. Nah, seperti ini. Nanti juga ini bakal, kalau sudah duduk di apa namanya, di semprotannya, di spraynya, nanti bakal kita bungkus juga. Nah, seperti ini. Masangnya jangan terbalik kabelnya teman-teman ya, tetap yang merah itu ke plus. Kalau kalian masangnya terbalik, nanti airnya itu nggak akan keluar,
dia malah balik ke dalam gitu. Nah, kita kasih panjangkan sedikit. Oke, putar kemari. Astagfirullahaladzim, kaget aku. Nah, tadi karena hidup ya, ini kita matikan dulu. Nah, ini pasang kemari. Nah, oke. Jadi ingat baik-baik, kabel yang hijau dari dinamo ini arahkan ke min baterai. Kabel yang merah dari dinamo ini arahkan ke saklar sini, sedangkan yang dari saklar satu lagi, kaki saklar satu lagi, arahkan ke plus. Oke, perhatikan baik-baik ya. Hidup. Oke, matikan. Hidupkan lagi. Hidup. Oke, begitu rangkaiannya teman-teman ya. Oke, ini kita buka lagi. Seperti itu rangkaiannya. Nah, supaya kalian itu lebih mudah untuk membuatnya nanti di rumah. Nah, sudah seperti ini. Oke, kita ambil kabel T. Terus sementara kita pakai kabel T dulu teman-teman. Nah, jadi ini kita pasang kemari. Berdiri. Nah, kita pasang kemari. Sementara dulu ya, karena kita posisinya kita nggak punya baut. Nanti untuk kedepannya kita bakal ganti pakai baut teman-teman. Jadi untuk sementara dia pakai ini dulu. Kita ikat dulu pakai kabel T supaya menjadi apa? Supaya gampang saya menjelaskannya dan supaya kalian tuh juga paham gitu loh. Dan ini nggak ada saya skip sedikit pun, jadi supaya kalian itu paham. Nah, sudah juga terjepit. Ini ceritanya kita menggunakan alat yang seadanya. Nah, oke. Kalau sudah begini, kita balikkan. Nah, seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat seperti ini. Oke, jadi ini kita potong dulu di bagian sininya ya, kita buang dulu. Nah, dan untuk bagian selang ini kita buka dulu teman-teman. Kita buka dulu. Nah, kita buka. Oke, terus setelah kita buka, nah, ada airnya yang keluar itu. Kita cari kain dulu teman-teman. Air yang keluar teman-teman. Nah, posisi baterai nanti di sini. Oke, baterai di sini dan dinamonya di sini posisinya teman-teman. Nah, makanya tadi saya suruh potong bagian depan sini. Ini supaya dia ini bisa leluasa berada di sini. Mau kalian mundurkan, mau kalian majukan, terserah kalian. Tapi nanti bakal saya taruh posisinya di sini. Ingat, di sini posisinya. Nggak berubah ya teman-teman ya. Di sini posisinya. Oke. Nah, jadi sebelum itu, karena ya sekali lagi saya ingatkan, saya nggak punya baut ya. Jadi mau saya lem aja dulu. Di dudukan ini kita lem dulu aja. Pakai lem Korea ya teman-teman ya, supaya kalian paham dulu.
Nah, setelah seperti ini, yang ini nanti kita sambung kemari. Di sini dia posisinya teman-teman. Nah, di sini baru kita baut. Oke. Nah, jadi untuk posisi yang di sini, di selang ini tadi, kita harus pakai selang lain. Nah, kita ambil selang lain ya. Selang bekas kayak selang apa kayak. Nah, di sini ada selang semprotan yang lain. Di sini miringkan dulu ya. Geser dulu baterainya. Kita tinggal menyesuaikan semana permintaan si ininya tadi. Nah, ini sudah masuk. Nanti kira-kira sanksi kita ikat pakai kabel T, teman-teman. Nah, ini di sini. Nah, berarti ini di sini dia, teman-teman. Segini berarti mintanya dia. Nah, berarti kita potong. Tarik lagi. Pelan-pelan ya. Seperti ini. Potong dulu. Nah, begini. Ini selangnya karena sudah lama jadi agak kaku ya, teman-teman. Nah, jadi untuk mempermudah pengerjaannya, jadi masukkan begini. Nah, yang sini masuk kemari. Nah, begitu. Begini deh. Nah, seperti ini. Paham ya? Paham ya? Nah, begini dia. Oke. Nah, untuk posisi air yang masuk, kita pasangkan juga kabel T supaya memperkuat. Kalau ada tekanan begini, nah udah kita ikat pakai kabel T. Dan yang sini kita nggak perlu kabel T lagi, teman-teman. Begini di sini, teman-teman ya. Masukkan kemari. Jangan berbelit-belit, usahakan dia masuknya sesuai gitu. Posisi. Nah, seperti ini. Nah, kita kuat gini, teman-teman ya. Jadi dia waktu kena tekanan nanti dia nggak lepas, ataupun waktu digoyang-goyang nanti dia nggak lepas. Dan kelam ini, kelam yang saya pakai ini adalah kelam bawaan dari Solo ya, teman-teman. Dari semprotan Solo ini tadi saya pakai kembali. Nah, jepit sampai benar-benar press. Nah, begini sudah oke. Nah, sekarang terakhir dulu. Ini kita dudukkan di sini. Paham ya? Nah, untuk ini ingat toh, yang kabel hijau posisinya di min. Mana obeng tadi ya? Tengok arahnya kemana itu. Nah, kabel hijau sudah kepres di min. Pastikan ini mati ya, saklarnya mati.
Ingat, perhatikan ya, perhatikan rangkaiannya ya, ingat ya. Nah, ini masukkan kemari. Sedangkan ini terserah mau diletakkan di mana. Nah, itu tarik kemari. Di samping sini juga boleh. Nah, lebih amannya sih di samping sini ya teman-teman. Nah, posisinya di sini. Ataupun kalau kalian mau lebih enak lagi jeteknya di sini. Tapi saya letakkan di sini. Nah, bentar, keluarkan dulu ini ya. Jadi ini kita lem aja teman-teman. Keadaan darurat teman-teman ya. Kita lem aja di sini. Kita lem. Nah, ini hanya sebagai contoh ya teman-teman ya. Kalian jangan tiru untuk meletakkan ininya. Untuk meletakkan apa namanya saklarnya. Kalian bisa gunakan bor untuk ngebor ini tadi. Nah, jadi saya hanya membuat contoh aja dulu untuk kalian, supaya kalian tuh gampang mengingatnya gitu teman-teman. Dan ketika sudah seperti ini, letakkan kembali ini ya, angkat. Nah, ambil ini di sini. Sudah ya. Kita uji coba sekali lagi, hidup tidak? Hidup ya teman-teman, hidup. Oke, kita testimoni isi air supaya kalian percaya. Ini basah nggak apa-apa ya teman-teman ya. Kalau kalian mau tutup nanti bisa. Ataupun nanti kalau seandainya kalian mau masang apa namanya itu, mau pasang supaya dia nggak jatuh di sini ya, bisa teman-teman, nggak ada masalah. Nah, oke, mari kita uji coba teman-teman ya. Hidup ya. Nah, begini tekanannya teman-teman, kencang ya. Nah, ini dia, udah kalian lihat, ini matanya model kipas ya teman-teman ya. Nah, mata kipas gini ya, seperti ini, cakep ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.